anak saudara, anak tetangga, anak siapa saja, pastikan bahwa ibu menginformasikan proses ini kepada orang lain, atau hubungi orang tuanya, atau anak itu kalau sudah besar kasih tahu dia, nak, kamu saudara yang saya anu, nak, saudara sepupumu si anu. Seseorang disebut anak susuan dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, dua ketentuannya. Satu, usianya 2 tahun atau kecil dari 2 tahun. Artinya maksimal 2 tahun. Kalau 2 tahun ke bawah dia menyusu, maka bisa menjadi anak persusuan. 2, dia sudah menyusu minimal 5 kali dan setiap menyusu itu dianggap sekali menyusu itu kenyang. Sehingga begitu dia melepaskan susu itu memang karena kenyang, bukan karena anak ketika menyusu. Dan biasanya anak melepaskan susu karena dia kenyang. Indikasi dia kenyang dilepaskan, bukan karena dia melepaskan sebab dia kaget. Jadi saya kemarin di Masjid Ayat An-Nur baca hadis. Hadis itu mak dengan anak beda doanya, beradu doa. Ketika anak sedang menyusui, sedang disusukan mak dia, lewat laki-laki ganteng, kendaraannya bagus, ya orangnya macam orang kaya, ganteng, penguasa, uang banyak. Apa kata mak dia? Allahumma ja'al ibni mitlah. Ya Allah, nanti anak ini jadikan seperti dia. Oleh anak tadi dilepaskan dia menyusu, ditengok siapa lewat. Ini anak menyusu. Apa kata dia? Allahumma la taj'alni mitlah. Ya Allah, jangan jadikan aku macam dia. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari ada 3 orang pada bicara waktu kecil. Satu, Isa bin Maryam. Yang kedua, anak yang lahir waktu Jurayj difitnah berzina di zaman Bani Israel. Yang ketiga, ini anaknya. Dan Sahih Bukhari cerita, Sahih Bukhari Muslim. Lalu anak ini setelah itu dilanjutkan menyusu. Lewat perempuan dipukuli. Banyak orang mukul dia. Apa kata dia? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tak ada pelindungku, tak ada tempat aku mengadu, jadi hanya Allah saja. Kata mak dia, Allahumma la taj'al ibni mitlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku macam dia. Tapi anak tadi tengok, siapa kata ibu, aku jangan seperti dia. Ditengok sama anak tadi. Lalu apa kata anak dia? Allahumma ja'alni mitlaha. Ya Allah, jadikan aku macam dia, seperti dia. Beradu doa mak dengan anak. Inilah saya Bukhari ceritanya, Pak. Maka bertengkar lama dengan anak tadi. Engkau kenapa? Saya berdoakan, dia pula berdoakan. Kata aku, semoga engkau jadi seperti laki-laki yang ganteng, yang nampak mewah, nampak gagah tadi. Kata aku, enggak, dia seperti dia. Dia perempuan dipukuli, kata orang tuanya berzina, dia mencuri. Aku berdoa jangan kau macam dia. Kata kau macam dia. Apa kata anak tadi? Mak, laki-laki yang mak tengok ganteng tu, dia itu jabbar. Dia laki-laki yang lalim, penguasa yang jahat, tangan besi. Yang perempuan tadi, dia tak bersalah. Dia hanya dituduh orang. Dia perempuan baik-baik. Dan dia mengadu kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita ini tertipu oleh casing. Anak tadi mungkin di antara orang yang diberikan oleh Allah ilham, sehingga dia bicara waktu itu untuk memberikan sebuah kebenaran atau sebuah informasi kepada mak dia, mengajarkan kepada kita jangan tertipu oleh casing. Karena casing ini HP, jangankan HP bagus, HP buruk pun, tapi kalau casingnya bagus, oh itu bisa. HP Realme macam saya ini HP murah. HP Realme ini bisa macam iPad kalau dibuat casingnya bagus. Tapi begitu dipakai, ketahuan, oh pixelnya rendah. Itu bisa ketahui. Ketika dibuat kalau streaming, gambarnya kabur, suara gak jelas. Itu casing bisa membuat yang hakikat berubah. Balik pada kisah tadi, anak-anak yang disusukan, informasikan pada keluarga kita. Kapan perlu buat berita acaranya atau buat suratnya, ada saksi, sehingga kalau sempat terjadi suatu hal di kemudian hari, meninggal ibu susuan, meninggal saudara lain, ada sebuah berita bahwa si fulan adalah anak susuan dari si anak. Sehingga jangan sampai terjadi.
Ini Pak, kalau cerita fikih nih, ini nampaknya ringan, tapi sudah kejadian nanti repot Pak. Bayangkan, sudah menikah 10 tahun, anak sudah 5, berpisah. Coba yang repotnya. Ini baru anak 5, baru masalah nafkah dia Pak. Belum lagi masalah harta turunan dan banyak turunan lain masalah. Maka oleh karena itu, menghindari masalah lebih baik daripada menyelesaikan masalah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, tidak ada larangan ibu-ibu menyusukan anak orang, menyusukan anak saudara, menyusukan anak tangga. Silakan, tapi pastikan bahwa anak susuan tadi jelas identitasnya dengan hubungan kekerabatan dengan anak kita dan orang sekitar kita. Suami kita bagaikan ayah bagi dia, ayah ibu kita bagaikan kakek nenek bagi dia, saudara-saudari kita bagaikan paman dan bibi bagi dia, anak kita bagaikan saudara bagi dia, cucu kita bagaikan kemenakan bagi dia nanti. Jadi dia seolah satu dari anggota keluarga kita, yang semua anggota keluarga lain itu akan punya hubungan pernikahan boleh dan tidak dengan dia nanti. Maka ini penting. Ya, sekali lagi ibu-ibu tidak ada masalah, silakan. Bapak-bapak juga tidak perlu larang istri menyusukan anak orang lain, tapi pastikan saja bahwa dia menyusukan siapa dan siapa saja anak susuan dia. Baik. Selanjutnya, wa in malakal amata al-mutallaqah ba'da dhalika lam tasir umma waladin lahu bil wat'i fi nikah. Wa in malakal amah al-mutallaqah, kalau seandainya seorang memiliki budak yang sudah dicerai oleh tuannya atau oleh suami dia, kan tadi menikah Pak, kemudian setelah nikah dia dipisah oleh suami dia, lalu ada orang memiliki budak tadi setelah dipisah tadi, lam tasir umma walad, perempuan tadi tidak menjadi ummu walad bagi laki-laki yang sudah laki-laki baru yang menjadi tuannya. Dia cuma menjadi ummu walad bagi laki-laki yang tadi menggauli dia, laki-laki baru tidak. Bil wat'i fin nikahi, dengan hubungan pernikahan yang sebelumnya dengan tuan yang tadi itu, dan menjadi ummu walad. Wa sarat ummu walad lahu bil wat'i bisyubha ala ahadil qawlaini. Cuma dalam sebagian pendapat mazhab Imam Syafi'i, wa sarat ummu walad bisa menjadi ummu walad bagi laki-laki yang kedua ini bisyubha, bila digauli sebab syubhat, menurut salah satu qaul Imam Syafi'i. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau ada perempuan dia tidak digauli oleh seseorang, maka dia tak menjadi ummu walad bagi tuan yang tadi itu. Kalau digauli oleh orang lain, maka orang lain tadi yang berkaitan dengan dia dalam masalah perbudakan dia, tuannya tidak. Kalau karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti mana tahu hadir zaman perbudakan, bila membeli budak pastikan dia hamil atau tidak, berisi atau tidak, sudah digauli atau belum. Ini sekarang kena tak ada, jadi tak sampai pikiran kita di situ. Jika nanti terjadi, tengok ini hamil atau tidak, sudah digauli atau belum. Saya keluar sedikit, bila Bapak Ibu cekcok dengan pasangan, ingin menceraikan dia, jangan ceraikan ketika dia sedang haid, dan jangan ceraikan dia ketika setelah digauli, kemudian dia setelah itu akan akan datang bulan, akan haid. Tapi pastikan dia diceraikan itu ketika dia sudah selesai haid, kemudian tidak digauli, ceraikan. Kalau terjadi hal seperti itu, namanya talak bid'ah. Jadi istilah sunnah dan bid'ah itu Nabi sudah menyebutnya, ada talak bid'ah, ada talak sunnah. Bila perempuan ditalak ketika dia haid, yang kedua ketika dia sudah digauli, kemudian dia ditalak, itu talak bid'ah. Tapi bila dia ditalak ketika dia suci dan ketika dia belum digauli,
itu talak sunni. Ini efeknya pada masa iddah. Masa iddah bisa panjang bisa pendek. Maka kalau nanti terjadi hal-hal seperti itu, maka perhatikan dia sudah digauli atau tidak. Tambahan Pak, dalam fikih Islami, waladuz zina la yusab lizani bal yusabu li ummihi. Anak bila lahir dari hubungan perzinaan, bukan pernikahan yang legal, maka anak yang lahir tadi nasabnya pada mak dia, bukan kepada laki-laki yang menggauli dia, menggauli mak dia. Saya ulang, kalau ada anak lahir dalam hubungan tidak legal secara syariat, maka anak yang lahir tadi nasabnya kepada mak dia, bukan kepada laki-laki yang menggauli mak dia. Meskipun setelah itu terjadi akad nikah, Pak. Mohon maaf, si A bergaul dengan perempuan, hamil perempuan tadi, si A kemudian menikahi perempuan tadi. Meskipun lahir setelah hubungan pernikahan, yang nasab tak bisa kepada si A, tetap kepada mak dia. Maka mohon maaf pada para lelaki, pada keluarga kita untuk diingatkan, jangan mudah berzina. Kenapa? Kalau sempat berzina, aib mungkin bisa tutupi dengan akad nikah, tapi nanti hubungan nasab tak bisa dirubah. Karena nasab itu hanya lil firash, pernikahan yang legal secara syariat. Walil akhir, bagi orang yang hubungannya tidak dengan pernikahan, al-hajab, terhalang dari hubungan nasab. Jadi sekali lagi saya ulang, meskipun laki-laki yang menghamili perempuan menikahi perempuan tadi dalam keadaan dia hamil, itu sah pernikahannya Pak, tidak perlu diulang nanti. Cuma nasab tidak bisa menjadi nasab kepada laki-laki tadi. Kenapa? Hamil sudah terjadi sebelum akad nikah. Jadi bapak-bapak perlu tahu bahwa yang tak boleh perempuan hamil dinikahi bila perempuan hamil oleh laki-laki lain, dia masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain, dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamili dia. Itu tak boleh. Tapi bila laki-laki menghamili perempuan, perempuan tadi dia nikahi, itu boleh dia menikah. Tapi nasab tak bisa kepada dia. Begitu. Kenapa kepada ibunya? Kata para ulama, inatnya lil ba'diyah. Anak ini kan bagian dari ibu dia. Kan darah daging dia berbahasa kita. Nah, kau ini darah daging aku nak, kan gitu bahasa kita. Bagian dari dia, maka nasab kepada mak dia, lil ba'diyah. Gitu Pak. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang perzinahannya agak ringan sedikit. Agak banyak dibuat. Maka keluarga kita ingat-ingatkan betul, bukan sekedar kita malu gara-gara itu, tapi panjang hukuman turunannya. Karena zina ini kan malu keluarga kalau nanti kasusnya ketahuan. Tapi turunannya akan banyak daripada zina itu. Saya kira cukup. Sebelum Isya kita silakan diskusi kalau ada yang mau diskusi. Silakan Pak. Ini ada tiga masalah. Si A perempuan pacar melahirkan anak tanpa nikah. Setelah itu dia nikah, resmi menikahkan. Tapi itu sudah sebulan hamil, melahirkan anak. Sudah nikah, dia menikahkan, punya anak 1, 2, 3. Anak yang ketiga perempuan. Setelah anak besar, si A, si B ini bisa cerai lagi. Bolehkah yang anak yang ketiga itu perempuan, anak yang pertama juga nikah lagi, boleh nggak dia menikahkan nanti adiknya itu yang abang yang pertama, sementara ayahnya udah berpisah jauh atau nggak gimana atau nggak tahu beritanya sebagai walinya gitu. Jadi anak pertama Pak, itu tak ada hubungan dengan anak 2 ketiga. Tak ada hubungan nasab. Ya, Tak bisa menikah. Tak ada hubungan nasab dia. Dia tidak punya hubungan nasab. Kan tadi di luar nikah hamilnya, sehingga dia tak punya hubungan nasab dengan mak dia saja. Gitu Pak. Sudah Pak? Dari
Jadi perzinahan itu banyak problem dan tak selesai dengan dihukum dengan hukuman rajam atau dihukum cambuk saja. Tapi turunnya panjang nanti. Maka itu perlu diperhitungkan betul. Ingatkan betul generasi kita jangan terjadi. Silakan ibu ada pertanyaan bu? Pak? Kalau tidak kita azan dulu, setelah setelah azan nanti kita sambung. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya dulu kita fikihnya mengaji kepada beberapa orang guru khusus kitab matan tafsir ini. Di antaranya rahimahullah Syekh Ahmad Ifat, sudah meninggal beliau ketika revolusi Mesir. Dulu kami mengaji dengan beliau Hasyiah Al-Baijuri. Syekh Al-Baijuri itu adalah penjelas pada Fathul Qarib. Fathul Qarib penjelas pada matan tafsir, sehingga dari bab salat beliau mulai dulu sampai khatam, dan kami mengkhatamkan bersama Su'ali Jumu'ah di Masjid Imam Syafi'i dulu, dan di sana dijazakan sanad kitab matan takrib sampai Hasyiah Al-Baijuri. Yang kedua yang sampai khatam juga dengan Dr. Hisham Kamil yang datang beberapa bulan lalu ke Darul Azhar, itu dari awal sampai akhir. Kemudian ada beberapa orang guru yang juga belajar waktu di Mesir, kemudian waktu di pesantren di Padang Panjang. Jadi minimal 2 jalur sanad itu kitab matan takrib ini kami pelajari dalam fikih madzhab Syafi'i.
kita membaca bab terakhir tadi, kami mengijazahkan pada Bapak Ibu bahwa kitab ini silakan untuk diamalkan dalam amaliyah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bihadza ajastukum. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang perlu ijazah di pertemuan akan datang bisa nanti saya bawakan ijazah sanad yang Dr. Syam Kamil insyaallah. Sedikit mengingatkan bahwa ketika kita disebut mazhab Syafi'i, itu maknanya bahwa kita mengatakan saya beribadah kepada Allah mengikut Imam Syafi'i berdasarkan ijtihad beliau. Artinya kita tidak